Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu keras kepala di tengah kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dengan Iran. Zionis Netanyahu memastikan akan terus menyerang Lebanon karena wilayah itu dianggap bukan bagian dari kesepakatan gencatan senjata. Apakah keputusan itu adalah cara Zionis Netanyahu yang ingin menghambat perundingan antara AS dan Iran yang sedianya digelar pada hari ini di Islamabad, Pakistan? Kita akan mengulasnya bersama pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Pak Hasibullah, selamat sore. Bapak, ini Zionis Israel masih terus menyerang dan juga membombardir Lebanon. Apakah serangan Zionis ke Lebanon ini akan sangat berpengaruh terhadap kelanjutan perundingan antara AS dan Iran? Ya, saya rasa pertanyaan Mbak Yohana tadi sudah terjawab oleh pengantar. Bahwa rencananya perundingan itu akan dimulai hari ini, hari Jumat. Tapi kemudian ada penundaan ke besok Sabtu. Walaupun tidak ada penjelasan yang lebih rinci apa yang menyebabkan penundaan ataupun perundingan akan dilaksanakan besok bukan pada hari Jumat. Tapi kalau kita baca secara perkembangan dari waktu ke waktu, maka menurut saya memang patut diduga ini terkait dengan perkembangan yang tiba-tiba panas. Saya menggunakan istilah di semifinal sebelum final perundingan. Dan itu menurut saya tidak terlepas daripada sikap Israel yang memilih untuk menyerang Lebanon kurang lebih 4 jam, 5 jam setelah gencatan senjata diumumkan oleh Trump pada pada tanggal 8 kemarin jam 6 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi kalau kita baca secara motivasi politik dari awal atau kepentingan politiknya dari awal, sebenarnya kan Amerika berada pada posisi dia berharap perang lebih cepat berhenti lebih baik. Karena sekali lagi deadline politik, kepentingan ekonomi, kepentingan katakanlah keamanan dalam negeri Amerika terkait dengan Piala Dunia yang tidak memungkinkan atau tidak baik bagi Amerika kalau terus memperpanjang perang. Tapi Israel berada pada posisi di mana dia berharap peperangan bisa lebih lama dan bisa menimbulkan efek lebih hancur, karena itu akan memadamkan yang disebut sebagai ketakutan eksistensial dari Iran kalau bagi Israel. Nah, dalam konteks itu pertanyaan pembuka tadi menurut saya dapat jawabannya. Saya menduga dengan keras bahwa ini memang sengaja dilakukan oleh Israel. Bahkan walaupun sudah dinyatakan dari awal bahwa Lebanon menjadi bagian daripada wilayah gencatan senjata. Tapi sekali lagi Israel nekat melakukan serangan itu dengan tujuan saya menduga untuk menggagalkan perundingan. Sehingga Amerika bisa kembali ke medan pertempuran dan diharapkan Iran bisa terus mengalami kehancuran-kehancuran. Tapi saya melihatnya Mbak Yohana, yang dilakukan Israel lebih sebagai pancingan. Yang lebih menarik menurut saya keputusan Iran untuk keputusan Hizbullah dulu, keputusan Hizbullah dan Iran untuk kemudian memakan umpan politik dari dari Israel ini. Kalau sepakat dengan yang saya sampaikan bahwa serangan ini adalah umpan dari Israel untuk merusak perundingan, maka memang yang pertama kemudian kenapa Hizbullah mengambil umpan ini? Karena kita tahu Hizbullah awalnya nggak mau untuk meladeni Israel. Jadi kalau kita baca beberapa jam setelah gencatan senjata, 9 jam ke atas, itu baru Hizbullah mengambil keputusan keluar dari katakanlah dari sarangnya dan melakukan serangan balik. Nah, di hari kedua hari ini berarti saya melihat kebijakan politik Tehran itu meningkat. Dari awalnya kayaknya masih ragu-ragu untuk menjadikan perdamaian di Lebanon sebagai syarat perundingan, tapi di dalam perkembangan terakhir ini kita masuk kurang lebih di 5-9 jam dari gencatan senjata, Tehran dengan diksi lebih keras dan lebih kuat menjadikan perdamaian di Lebanon sebagai syarat perundingan. Artinya apa? Bagi saya secara politik Hizbullah dan Iran sama-sama memutuskan untuk mengambil umpan daripada Israel. Yang memang Israel ngasih umpan agar ini diambil oleh lawannya. Nah, tentu dalam kondisi seperti itu, seperti disampaikan oleh Menlu Iran, sekarang bola ada di tangan Amerika. Jadi saya melihat ini kebijakan politik yang diambil oleh Iran
untuk semakin menekan Amerika. Karena sekarang Amerika berada dalam dua tekanan kalau menggunakan bahasanya Abbas Araghi. Apakah dia mau konsisten dengan perdamaian ini, dengan gencatan senjata ini yang sebenarnya dalam konsep mereka sudah disampaikan termasuk Lebanon, atau justru masih mau tunduk kepada Nah, permainan menurut Anda politiknya bagaimana, Pak? Hizbullah? Menurut Anda bagaimana Pak Hasibullah, tadi kan sudah terkonfirmasi menurut Anda bahwa Israel sengaja menghambat ini agar terus semakin lama begitu perang yang terjadi, tapi di satu sisi Iran juga akan terus begitu membalas serangan-serangan yang terjadi. Lalu bagaimana nasib gencatan senjata ini dalam 2 pekan, apakah memang benar-benar terrealisasi dan apa yang mungkin akan ditempuh oleh Amerika Serikat dengan situasi yang terdesak seperti ini di saat Amerika sendiri juga harus menghadapi sebuah dinamika di dalam negerinya dan merasa bahwa Trump tidak mewakili mereka. Ya, sebelum ke apakah ini akan jadi atau tidak, saya ingin lanjutkan tadi Mbak Yohana. Jadi Iran mengambil keputusan untuk kemudian meningkatkan sikap politiknya dengan menjadikan perdamaian Lebanon sebagai syarat perundingan. Itu yang pertama saya lihat tujuannya memang untuk menekan Amerika. Jadi Amerika lebih kelihatan lemah. Dan sebenarnya dari awal kita baca perundingan ini, gencatan senjata terjadi itu karena Iran kompromi sedikit. Kenapa saya bilang kompromi sedikit? Karena Iran sejak awal nggak mau menerima yang namanya gencatan senjata sementara, ya. Itu dari awal. Sementara Amerika kalau kita lihat dari hari ke-25 dalam catatan saya atau di 584 itu sudah jelas dia mencoba untuk mengerem perang ini agar segera berakhir sesuai dengan kerangka waktu yaitu 4 sampai 6 minggu. Nah, yang dilakukan oleh Trump adalah ngobrol ultimatum dari 2 hari, 5 hari, 10 hari menjadi 2 hari. Sebenarnya itu kan cara pebisnis untuk mendapat apa yang dia mau. Nah, Iran dalam kurun waktu nggak memberikan yang dimaui oleh Trump, yaitu untuk masuk di perundingan, karena bagi dia perundingan hanya solusi sementara. Iran maunya solusi permanen. Nah, di last minute di ultimatum terakhir itu, saya melihat Iran memberikan sedikit kompromi dengan menerima konsep permanen, konsep sementara yaitu 2 minggu, tapi memang diimbangi dengan 10 poin daripada Amerika yang mau menerima untuk didiskusikan. Nah, itu yang saya bilang tadi, sebenarnya pada posisi itu Iran berada di tangan yang lebih di atas karena dia yang menentukan, dan kalau dia nggak mau turun maka perundingan gencatan senjata tidak akan terjadi. Dengan memastikan atau mensyaratkan perundingan di Lebanon sebagai syarat daripada perundingan ini, maka menurut saya posisinya lebih tinggi lagi. Karena ini akan membuat tampak ke publik bagaimana Amerika tidak berdaya. Dia harus berhadapan dengan Netanyahu, dan Netanyahu orang yang tidak mau diatur, atau dia kehilangan momentum untuk gencatan senjata. Jadi sekarang benar kata Menlu Araki, bola ada di tangan Amerika. Dan tentu ini tidak ujuk-ujuk, ada sebab akibat dalam politik. Perubahan atau peningkatan eskalasi sikap politiknya Iran tidak lepas pada momen hari ini. Minimal ada 2, yaitu momentum 40 hari almarhum Ayatullah Ali Khamenei, kemudian pesan yang sangat kuat daripada Mujtaba Khamenei, dan Ya, yang ketiga dukungan publik Iran yang baik. sampai sekarang memberikan lampu hijau untuk melanjutkan serangan-serangan ataupun sikap keras kepada Amerika dan Israel. Baik, Pak Hasibullah Satrawi, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya karena waktu kita sudah habis. Terima kasih untuk ulasannya langsung bersama Metro hari ini. Selamat sore, salam sehat selalu, Pak.